Halo, Ya, Bro Andri. nah akhirnya thank you. Selamat sore semua. Welcome to GCI Impactful Talk bersama Bro satu ini yang luar biasa, Bro Ibnu Prayogo Hadi. Iya, halo, Selamat sore, halo. Bro. Halo, halo. Selamat sore. Halo. Ini lagi di mana ini? Lagi di kantor ini, Di di kantor ya. Kapas Bandung. Luar Iya. biasa. Mantap. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan dulu ya mengenai GCI Impactful Talk sebelum kita masuk pada tamu kita yang spesial ini, Bro Ibnu. Jadi teman-teman, JCS, kalau di JCI East Java, kita ada namanya GCI Impactful Talk. Di mana GCI Impactful Talk ini adalah sarana untuk memperkenalkan member-member yang ada di GCI East Java berikut semua dengan bisnisnya dan latar belakangnya kenapa kok bisa join GCI. Dan sedikit-sedikit cerita tentang value-value atau prinsip hidupnya yang impactful, inspiring people. Nah, sebelum masuk ke Bro Ibnu, mungkin saya akan kenalkan dulu JCI. Saya akan kenalkan di mana JCI adalah Junior Chamber Internasional. Jadi kita adalah international organization yang di mana kita ada di global organization yang ada di 123 lebih dari 123 negara di dunia ini, dan di mana kita ini adalah leadership organization yang affiliate dengan UN atau PBB, yang di mana kita men-shape leadership. Jadi kita adalah leadership organization yang fokus pada pengembangan 4 pilar, yaitu pilar pertama pengembangan individu, social impact, juga bisnis, dan internasional. Soalnya kita adalah global organization. So, welcome Ibnu, thank you so much untuk jadi tamu kita yang luar biasa pada sore hari ini. Nah, boleh nggak share, Bro Ibnu ini siapa sih Bro Ibnu ini? Mungkin besar di mana atau sekolah di mana, uni di mana, dulu ambil jurusan apa? Boleh cerita singkat dulu nggak, Bro? Oh, boleh, boleh. Siap. Thank you, Bro Andri, atas kesempatannya. Saya juga terima kasih buat CCI. Jadi saya bisa kasih kesempatan untuk sharing ini. Jadi, Siap. uh, nama saya Ibnu, nama lengkapnya Ibnu Prayogo Hadi. Persis nama Instagramnya juga sama, Ibnu Prayogo Hadi. Saya besar dari Surabaya. Iki bener-bener arek Surabaya asli, yo. Lek meso Bonek wis nih gak ya. mana-mana. Bisa aja. Nah, terus kayak saya sekolah itu setia. Jadi kalau khusus sekolahnya saya setia. Jadi Wih, wih. iya mantap ini ya. Dari TK sampai kuliah saya itu cuma di Petra. Oh, Cuma di Petra. iya iya. Nggak Saya punya nyaris apa, nyaris mirip. Nyaris mirip. garis Cuma mirip ya. saya sampai SMA aja, dari TK sampai SMA. Mantap, Oke, mantap. lanjut lanjut. Kalau kuliah kebetulan saya ngambil jurusan TKV di Petra. Memang alasannya nggak terlalu banyak sih. Saya coba di berbagai pelajaran yang kira-kira eh, saya coba apakah saya bisa apa enggak. Ternyata hasilnya kurang baik ya. Jadi saya coba sesuatu yang Hmm. lain. Saya berharap mungkin DKV mungkin bisa jadi jawaban buat saya gitu loh. Saya pikir Hmm. saya suka komik, barangkali saya suka gambar kan DKV sesimpel itu saya pikir. Ya saya coba Hmm. join, saya tes, ya saya keterima DKV. Nah untuk saat ini Hmm. em, kan saya lulusnya DKV, saya juga thank you juga dikasih kesempatan sama keluarga saya. Jadi saya bisa Hmm. merintis untuk usaha digital printing berhubung dibantu keluarga jadi bisa. Terus sekarang saya selain digital printing, saya juga di perusahaan keluarga PT Roy Hmm. Sungai Pinang itu kayak kita ini pabrik untuk maklun ya, untuk kosmetik dan untuk farmasi. Kebetulan untuk farmasinya kita nggak bisa maklun ya, yang bisa maklun untuk kosmetik aja. Sekilas singkat itu. Nice sih. Wah, Nah, luar biasa nih. Masih muda tapi handle-nya udah dipercaya sama family business untuk menakodai bahkan 2 bidang usaha ya. iya ya, bersama Dan dengan saya saudara lain. ya, dan saya tahu Bro Ibnu ini saya kenal, saya benar-benar merasa orang ini luar biasa. Kenapa? Dia benar-benar humble luar biasa.
kelihatan sederhana, tapi nggak nyangka dia punya banyak bisnis dan juga punya hotel warganya juga. Jadi kayak wow, amazing. Kalau boleh tahu, tadi kan dijelasin bisnisnya ya. Kalau dan dulu sebelum bisnis mungkin dulu kuliah juga. Nah, terus cita-citanya itu sebenarnya dulu jadi apa ya? Kalau boleh tahu. Dulu saya nggak punya cita-cita. Jadi maksud saya itu ya nggak muluk-muluk gitu loh maksudnya. Saya cuma jadi tahun 2010 itu saya kan pertama kali saya memutuskan untuk ini. Maksudnya tahun 2010 itu salah satu saya ngerasa momen dalam hidup saya untuk yang penting itu ngambil kuliah DKV di Petra itu salah satu yang menurut saya penting karena namanya anak muda ya kan ada beberapa teman yang beranggapan kayak oh sekolah cuma untuk sekolah cuma cari teman ya kan ya, jadi cuma mereka istilahnya have fun gitu jadi ya tahun 2010 itu saya benar-benar apa ya merasakan kayak cuma kepikiran waktu itu saya itu untuk lebih baik lagi karena sesudah saya SMA saya itu merasa saya itu bukan siapa-siapa gitu saya ini nggak bisa ngapa-ngapain itu masih ikut orang tua makan dari orang tua terus apalagi apa yang bisa dibanggakan apa yang bisa dikerjakan bantu orang tua aja nggak bisa ya kan orang tua juga tanya saya kamu mau kuliah apa saya juga nggak bisa jawab gitu jadi saya merasa cita-cita saya waktu masih SMA itu saya nggak terlalu banyak cita karena saya merasa saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi saya cuma berharap bahwa saya bisa lebih baik lagi saat itu cuma bisa kepikiran saya ini cuma bisa menjadi orang yang berguna sesimpel itu aja. Wow, itu simple tapi really impactful. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu, siapa yang menginspirasi Bro Ibnu untuk sampai bisa memikirkan hal itu? Ya join ya sama teman-teman cari komunitas ya kan. Kita kan mungkin kalau tidak bisa menemukan jawaban di diri sendiri, kita mencoba cari jawaban ya kan keluar. Nah, mungkin kalau kita coba diskusi dengan orang tua, kita coba diskusi dengan teman, atau kita coba cari mungkin sekumpulan orang-orang yang mungkin lebih dewasa, bisa memberikan arah-arah pengalaman. Ya kan mungkin kalau guru agak kita nggak bisa ajak diskusi ya terpaksa kita cari orang yang bisa merasa bahwa kita ini lebih nyaman, lebih dekat. Mungkin di Indonesia ini ya umumnya itu seperti kegiatan-kegiatan yang berbau rohani ya, mungkin gereja macam-macam. Dan waktu itu saya coba juga jalur yang di luar rohani, mungkin lebih ke organisasi. Nah, jadi waktu kuliah saya sambil mencari jawaban, saya juga ikut organisasi supaya belajar lebih baik dari orang lain gitu. Sampai sekarang di BCI masih belajar. Wah, dari kuliah dulu udah join organisasi ya memang ya. Dan itu atas panggilan diri sendiri ya untuk terus mau berkembang ya. Iya, kepepet bro, kepepet. Kalau boleh tahu ceritain hal yang dulu kepepetnya itu dalam hal apa? Karena saya merasa saya nggak punya sesuatu yang buat dipegang. Maksudnya gini ya, orang tua saya bisa kerja, ya kan, punya usaha, ya kan, mereka mandiri, ya kan, bisa dipercaya, ya kan, masih bisa menghidupi orang lain, ya kan, dan keluarganya juga, ya kan. Saya mempertanyakan diri saya sendiri. Memang waktu saya masih anak muda ya, saya pikir mungkin pada umur itu mungkin kurang lebih ya anak-anak mungkin mengalami masalah yang sama dengan saya saat itu. Jadi saya berusaha untuk lebih baik lagi tadi itu. Saya berusaha terus. I see. Kalau boleh tahu sekarang cerita, mungkin bisa cerita sedikit ya background. Siapa sih yang ngajak JCI dan kenapa kok bisa atau dengar JCI dari siapa sama apa yang membuat Bro Ibnu ini join JCI? Di tengah kesibukan ya, ini kan punya bahkan 3 usaha yang dipercaya oleh family business, itu benar-benar sibuk banget. Mungkin dengar dari siapa JCI dan kenapa bisa join JCI? Iya. Ini singkatnya, yang singkat dulu ya. Jadi saya tahu JCI itu pertama kali karena event ini loh, Walk for Autism nih, WFA. Ya, WFA, Walk for Autism. Sayangnya tahun ini kita mesti batalin ya kalau saya batalin atau menunda acara ya tahun ini. Sayangnya karena corona, emang sekali, tapi saya merasa
event itu salah satu yang membuat saya itu terbuka dan kembali lagi di organisasi. Jadi CI itu saya lihat orangnya keren-keren, acaranya begitu itu, ya kan, dan juga untuk sosial ya gitu ya. Jadi saya ngerasa orang-orang yang ini ternyata bukan orang-orang yang ecek-ecek, bukan kayak apa ya, mereka masih masih sibuk dengan perusahaannya, juga mau meluangkan waktu untuk orang lain juga gitu loh. Nah, mereka komitmen loh ya, maksudnya orang-orang yang untuk event VFA itu komitmen. Mereka bukan untuk bisnis ya, bukan untuk bisnis. Mereka untuk berbagi gitu loh. Jadi nggak sengaja cari proyek. Kita masuk grup mereka, oh bantu ini sengaja cari proyek gitu enggak gitu loh. Jadi itu yang membuat saya akhirnya, wah ini orang-orang ini bisa membuat acara besar ini, terus mereka punya prinsip, mereka punya komitmen. Wah aku merasa aku mau ikut andil dalam hal-hal kayak gini gitu loh. Nah, itu cerita singkatnya. Nah, cerita panjangnya Nah, boleh nih. sebenarnya mesti tahu bedanya komunitas dan organisasi. Oke, can you share? Komunitas dan organisasi. Jadi gereja itu organisasi dan komunitas. Simpel dulu ya. Gereja itu komunitas. Kenapa? Karena gereja itu kan ada strukturnya, bro. Ya. Ya kan? Apalagi kalau Katolik ya, ada pusatnya Roma, macam-macam ya kan. Komunitas itu mungkin sesuatu yang simpel aja, mungkin kayak, oh kita klub sepeda kan komunitas, oh kita klub ini, klub mobil ya dan komunitas. Kalau di gereja juga ada komunitas kecil ya, mungkin kita ngomongnya, oh komsel ya, komunitas sel group ya. Nah kalau GCI ini kan maunya yang ke komunitasnya apa yang ke organisasinya. Kalau cuma member aja mungkin lebih pengen join di komunitasnya. Itu lah. Jadi kebetulan karena saya mencoba pencarian berusaha lebih baik lagi ya. Jadi saya coba organisasi dari kuliah. Coba cari organisasi kuliah, saya belajar. Kebetulan ternyata pada masa-masa itu orang tua saya itu aktif lagi organisasi. Oh, orang tua juga aktif ya di organisasi ya? Betul. Orang tua di aktif. Organisasi apa Dan kalau boleh tahu? Mungkin kalau tahu KSHK Surabaya. KSHK Surabaya itu mungkin dia itu semacam kayak perkumpulan etnis Tionghoa yang dari provinsi Guangdong. Oke. Lah, kalau nggak salah sudah 100 tahun lebih. Perkumpulan ini sudah 100 tahun lebih. Wah, sama kayak GCI dong ya. Kita udah 100 tahun lebih juga. Iya, iya. Cuma sayangnya sekarang lansia-lansia semua. yang ini Kak Saka. Nah, kebetulan orang tua saya dapat kesempatan untuk jadi ketua. Saya sengaja diajarkan untuk ikut bantu-bantu orang tua, ikut belajar. Lah dari situ ya coba-coba melihat, saya melihat banyak orang kan bro, orang yang tua, orang yang muda, di sana saya melihat banyak orang, sampai saya kenal orang dari berbagai pulau, karena komunitas ini kan ada ininya, ada kayak yang mengayomi ya, ada kayak mengayomi, sampai saya ke Jakarta juga, sampai karena organisasi ini saya sampai perdagangan internasional, jadi saya nggak sengaja ikut aktif di organisasi, dibawa sampai pameran di Taipei gitu. Wow. Nah, cuma waktu itu saya ikut organisasi kan karena beberapa alasan, bro. Yang pertama kan karena kita lebih baik lagi. Terus kedua kan yang karena orang tua saya ikut KSHK itu. Ya kan. Terus dalam perjalanan itu saya mencoba sesuatu yang bermanfaat seperti bisnis ya kan. Ganto lah, kalau untung lah ya. Cari untung. Sama orang-orang yang terpercaya. Kan kita cari networking biasanya kan kalau organisasi. Nah, kebetulan dapat kesempatan di pameran luar negeri itu, terus saya kembali dan ikut berbagai kegiatan lainnya. Cuma saya ngerasa belum ketemu jalannya untuk bisnis di organisasi, belum ketemu gitu. Saya ngerasa agak capek. Terus akhirnya saya ada undangan untuk ikut Lehamnas di Jakarta. Lehamnas Jakarta itu baru ini. Akhirnya ketemu Ko Krista sama Jeveni. Terus dia kayak kita komunikasi lanjut setelah pulang dari Jakarta itu. Habis itu
dia bahas ini WFA itu. Mhm. WFA itu akhirnya baru saya coba ikut bantu. Terus setelah itu baru saya mutusin join ya, karena asal mulanya karena organisasi itu. Jadi dari kuliah organisasi, terus nyambungnya WFA itu saya joinnya GCI itu bukan karena bisnis lagi. Karena waktu Mhm. Ya. saya capek, saya ikut ini itu, saya mencoba untuk mencari contoh, kok bukan pada tempatnya gitu. Kayaknya kok nggak untuk bisnis juga gitu loh. Saya ngerasa ya udahlah, saya mau join kali ini untuk sesuatu yang berbeda gitu. Sudah Hmm. bukan bisnis lagi. Wow, Ya, jadi luar biasa banget. Bro Ibnu ini memang dari kecil sudah diberi teladan mengenai pentingnya berorganisasi oleh orang tuanya. Bahkan udah langsung terjun sendiri. Dan yang lebih lebih luar biasanya menginspirasi adalah Bro Ibnu ini punya greater value, yang greater why untuk ketika ia join organisasi bukan untuk take, tapi dia malah lebih give, di mana dia itu menginspirasi dan bahkan terinspirasi ketika join JCI itu, kenapa banyak orang-orang dengan kesibukan maupun apa, mereka tetap mau turun tangan untuk melakukan social impact dalam acara Work for Autism. Dan ini yang betul membuat bro. Bro Ibnu ini tiba-tiba ngeklik banget ya dengan JCI. Bahkan mereka-mereka ini yang sudah biasanya orang banyak yang nyari dari organisasi ini, dapat apa sih? Dapat apa sih? Aku bisa dapat apa sih? Betul, betul. Kayak tapi di sini malah dapatnya pas ya, kayak bisa memberi apa sih? Bisa memberi apa? Dampak apa? Wow, ini luar biasa banget loh ini. Kalau boleh Yang tahu luar Bro biasa Ibnu ini GPI masih, ya, iya, GPI ya bro. thank you juga dengan adanya orang-orang seperti Bro Ibnu yang mau memberi, yang mau take action untuk contribute, ini yang buat luar biasa. Boleh tahu kalau sekarang Bro Ibnu ini usia berapa ya? Kayaknya 29. Duh, kok kayaknya Bro. Kelahiran 92 bro. 92. Oke, oke. Masih masih 92 ya. Tahun ini 28 ya. 28, Aduh. 28 ya, Iya, 28. 28. Luar biasa, masih before Saya 30 jarang tapi ingat sudah banget luar ulang biasa. tahun. Waduh. Waduh. Kalau tadi saya tanya ini jangan-jangan Bro Ibnu bisa curcol nih. Ya lah, kalau yang private kita jangan buka di sini. Oke, Bro Ibnu, Siap. luar biasa banget. Kalau boleh tahu juga, apa harapan dari Bro Ibnu yang mau diwujudkan bersama JCI untuk menjadi impact di bidang, mungkin tadi kan di-share tentang sosial, mungkin lewat dari hidupnya Bro Ibnu ini, apa yang bisa diwujudkan bersama JCI yang jadi harapan dari Bro Ibnu? Hmm. Sebelum itu, Bro Andri, saya kira saya mau bahas sesuatu yang penting dulu. Oh, boleh, boleh. Share, Kan, please. jadi, kenapa saya mutusin tahun 2019 itu join GCI? Karena di acara WFA. Setelah acara WFA, kan ada meeting penutup itu. Terus saya memutuskan untuk, oke lah, saya join WFA. Itu sebenarnya ada alasannya. Saya kan juga pengalaman, karena orang tua ya bro ya. Karena Ya. orang tua, saya join di organisasi, saya melihat banyak orang yang memiliki banyak tujuan. Jadi kayak orang-orang itu kan ikut organisasi kan ada maunya. Entah maunya baik, maunya jelek, pokoknya ada maunya lah. Kemauan itu kan bukan sesuatu yang jelek, ya kan? Nah, saya belajar, saya ngelihat, kayaknya di dunia itu orangnya nggak beda. Saya merasa dia itu, orangnya itu lebih, bukan cuma friendly, di organisasi ini memang mereka lebih mau untuk bersahabat, bukan cuma sekedar mungkin butuh-butuhan ya bro ya. Mungkin kalau kita join di organisasi, apalagi sama bisnis, mungkin ada beberapa orang yang cuma mikirin profit ya. Nah, saya melihat di BCI itu orangnya nggak seperti itu. Dasarnya loh, kayaknya orangnya kok kebanyakan tidak seperti itu. Mereka anggapnya GCI itu kayak lifestyle gitu loh. Kayak mereka, orang-orangnya itu mau mau menghidupi ini gitu, organisasi ini untuk berteman, untuk lebih lanjut, lebih kenal lebih dalam. Mereka sharing-sharing hal yang mungkin konyol, simple atau gimana, nggak terlalu banyak tameng gitu loh, maksudku. Orang-orang yang gitu loh. Pengalaman saya yang di organisasi itu kan banyak orang-orang yang senior, Ya. banyak orang senior. Jadi, agak berbeda dengan di sini. Ini benar-benar, kemudahan ya, lebih enak gitu loh. Buat orang-orang yang di bawah 40 gitu, enak lah. Mereka yang bahkan yang punya anak pun saya lihat tidak
tidak itu ya, tidak sok senior ya, yang punya anak juga enak ya, friendly ya, mau diskusi juga gitu. Itu alasan saya penting. Saya melihat orangnya itu beda. Jadi organisasi ini isinya beda, bukan cuma nama, bro. Bukan cuma nama, oh Hmm. keren ini internasional di bawah PBB, apa. Orangnya keren, gitu loh. Makanya saya mau join, orangnya nih keren. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Bro Andri yang apa? Saya lupa tadi aku. Yang apa lagi? tapi thank tapi thank you bro, aku bener-bener I'm surprised, dan ternyata apa ya, kita ini bener-bener merasa bersyukur juga kalau Bro Ibnu join JCI, di mana itu dengan why-nya itu benar-benar pure, di mana itu mau berkontribusi, memberi, dan ini yang membuat JCI apa ya, lebih berwarna lagi dengan orang-orang seperti Bro Ibnu. So, Siap, pertanyaannya, pertanyaannya, apa yang harapan dari Bro Ibnu Oh ya, yang mau diwujudkan bersama dengan JCI? Misalnya menyangkut mengenai social impact yang tadi Bro Ibnu share. oke. Jadi harapan saya ini GCI Yang tetap bisa sama ya. diwujudin bersama, yang bisa diwujudkan bersama JCI. Ya kontribusi bro, kita semakin semakin kontribusi bro, tetap dipertahankan. Karena saya lihat tahun 2019 ini saya join, tahun 2020 saya tetap memutuskan join karena saya punya harapan itu. Nah harapan saya tetap ikut gerakan ini bro, gerakan GCI saya bilang gerakan karena organisasi kan pasti bawa impact kan, bawa sesuatu gerakan dan gerakan itu positif. Kalau kamu suka bisnis, oke, kita bawa gerakan yang positif bisnis. Kalau kamu suka sosial, oke, kamu bawa sesuatu yang di sosial. Nah, kebetulan kan alasan saya join tahun 2019 kan itu karena untuk sosial sebenarnya kan. Saya ingin sesuatu yang lain di bisnis ya. Lah, tahun 2020 saya kan join di divisi bisnis di BSD, nah, ya kan. Ya, Lah, bisnis speed dating. betul. Saya cuma pengen kenalan lebih banyak dengan orang untuk meningkatkan networking. Nah, saya harap kegiatan-kegiatan networking ini tetap dipertahankan, ya kan? Kan kita kan meluaskan koneksi, ketemu banyak orang, belajar dari banyak orang. Itu kan awalnya kan dari dengan semakin banyak orang kita semakin belajar, bro. Yes. Bukan cuma dari diri sendiri, gitu loh. Nah, saya harap dengan bertemunya banyak orang ini uh, saya semakin tetap di jalur yang benar gitu loh bro, tetap oh ada patokannya sama orang lain gitu loh, orang lain ini gimana sih, oh saya bisa ngikutin apa enggak gitu loh, jadi bukan cuma kayak kata dalam tempurung gitu itu maksudnya. Iya. Wah, luar biasa. Sama sih bro, sama sih. Saya join JCI karena saya benar-benar ngerasa seperti yang Bro Ibnu rasain. Saya ingin bisa berkontribusi. Saya benar-benar suka social impact pada saat itu, dan saya tuh merasa kayak pertamanya saya ngerasa, ketemu dengan keluarga second family yang punya misi yang sama. Dan itu membuat saya lebih semangat dan saya belajar dari mereka. Mungkin istilah yang pernah saya baca itu namanya exploring Johari Windows, di mana kita tuh exploring unknown kita, yang sesuatu yang kita nggak tahu mungkin orang lain tahu, jadi kita saling di situ saling belajar mengenai pengembangan bisnis ataupun opportunity, bahkan banyak hal, pertemanan ya kan, ataupun belajar dari mereka yang udah berkeluarga. Jadi benar-benar seru memang di GCI ini, berwarna banget, dimana orang-orangnya juga very welcome dan benar-benar merasa kayak second family. Nah, kalau boleh tahu, Bro Ibnu, tadi kan Bro Ibnu sempat mention tentang BSD ya. Nah, Ya, itu sekarang kalau nggak salah Bro Ibnu ini aktif di acara BSD ya. betul. Apa Jadi yang buat CCI itu mau terlibat gimana? di BSD? Apa yang buat Bro Ibnu ini merasa terlibat di BSD? Mau terlibat, berkontribusi. Saya kan lihat kiri kanan dulu ya bro ya, lihat kiri ada yang menarik apa ini, ya kan. Ya. Kalau saya bantu di media, misalnya kayak komunikasi atau apa, itu kan saya ngerasa udah kerjaan di printing juga, berhubungan dengan media, DKV juga media, saya pikir kok dari yang lain deh, Lagi dari yang lain. live. Sorry, ada Chandra Putra Negara.
Nggak apa-apa. Salam. Terus, sorry. Terus ada dapat tawaran dari bisnis juga. Saya lihat karena basicnya kan kita kan mau networking ya bro. Saya pikir tahun lalu tuh acaranya keren PSD. Saya rasa tahun 2020 minimal kita buat sesuatu yang lebih keren atau enggak sama lah, dijaga lah PSD ini. Jadi sesimpel itu aja sih bro. Wow, Jadi soalnya berarti benar-benar pada saat di 2019 nggak cuma WFA tapi salah satu program yang buat Bro Ibnu adalah salah satunya BSD, Business Speed Dating itu. betul. Dan dimana makanya Bro Ibnu merasa ingin berkontribusi lebih ya di bidang itu ya, di Betul. program. PSD itu yang waktu itu PT-nya kan ketemunya yang ikut acaranya yang Bro Edwin itu bro. Yang itu, yang di Expo Jepang itu. Jadi saya Ya, bisa, Bro Edwin Yani ya. Bro Edwin ya. Yani. Luar biasa emang Bro Edwin Yani. Nah, PSD ini juga Corona juga masih aktif bro. Kemarin kita minggu lalu kalau nggak salah ya, kita juga ngadain PSD online. Jadi buat member GCI di masa Corona ini kita tidak ingin ini ya, tidak ingin berhenti ya. Kita tetap bisa kenalan dengan orang-orang lebih banyak lagi. Jadi kita bikin Zoom meeting buat member. Jadi atau kemarin sama juga sama HIPMI, ada HIPMI juga bro kemarin. Oh wow. Jadi lintas organisasi. Yes. Dibantu ini Bro Joni LP kita nih. Bro Joni. Wah, luar biasa emang LP kita. Tetap kita tetap jalan lah. Kita tetap bisa networking lah. Oke. Kalau boleh share juga, kan di BSD udah kena dampak ya. Dampak apa yang berpengaruh terhadap bisnis atau dari yang apa yang dikerjakan oleh Bro Ibnu? Oh iya, pastilah kalau kita orang yang di organisasi kan orang kan biasanya lebih percaya ya bro ya. Mungkin menurut saya ya, kalau bisnis di organisasi itu kan lihat organisasinya dulu, organisasi apa ya kan. Nah, semakin kita di perkumpulan yang sama, organisasi yang kira-kira benar, kan orang lebih mau jaga nama ya, lebih mau jaga nama. Peluang kita untuk terjadinya transaksi dalam perkumpulan sendiri ini jauh lebih besar karena ada kepercayaan tadi itu, ya kan. Orang-orang yang genap, bisnisnya juga nggak kecil-kecil, ya kan, banyak yang besar. Jadi kalau mereka ada yang mau main-main tikung, mau main apalah, mereka kan goblok sendiri bro, karena sesaat, manfaatnya sesaat bro. Ya. Sedangkan di GCI ini orang-orangnya kan gede-gede, jadi kalau bisnis pasti kita cari yang sesuatu yang lebih panjang kan bro. Nah, kebetulan yang ini saya juga dapat dengan BSD, saya juga dapat transaksi lah kan, kita kenal banyak orang, kayak mereka tanya, oh kamu bisa printing bro, ya pasti saya dapat lah dari customer. Gitu. Wow. Dapat lah bro dari BCI beberapa kali, ada juga mungkin dengan Nadia juga saya ada mau kerjasama lain. Dari member di BCI sih karena BSD itu hanya kerjasama yang lain ya. Terutama member GCI ini kayaknya kok berkembang terus ya bro ya. Iya. Usahanya itu 2 bulan tuh ada yang opening ya. Iya. Corona ini kemarin ada yang opening ya bro ya. Iya, banyak opening ya. Iya, dari macam-macam, ada yang sepatu, ada yang makanan, ada yang bengkel mobil, aksesoris. Wow, amazing. Makanya GCI ini gila ya bro ya. Orang-orang nggak berani buka, ini buka loh bro. Justru mungkin ini bisa menginspirasi ya. Iya. Oke, kalau boleh share dari JCI ini kan udah dapat bisnis nih. Nah, tapi sebelumnya kan Bro Ibnu tuh justru yang saya kagum ya. Bro Ibnu ini benar-benar nggak mencari itu utama. Yang utama malah memberi dan berkontribusi. Bahkan mau repot untuk menyelenggarakan, ikut berpartisipasi menjadi panitia untuk BSD. Dan sebagai akibatnya, Bro Ibnu tiba-tiba mendapatkan hal-hal itu. Nah, kalau boleh share, suka dukanya ikut JCI apa ini? Nah, iya dong. Kalau kita itu ya,
Kan GCI kan anu ya, fun lah ya. Ikut-ikut gini Ya. kan fun ya. Kayak sama kayak Bro Andri, kenalan Bro Andri. eh Orangnya fun, sama teman-teman yang lain juga fun. Mereka juga tidak ada terlalu banyak eh tameng tameng topeng, tameng auto topeng gitu ya. Orangnya terbuka. Jadi saya ngerasa kayak mereka mau bersahabat. Jadi ikut GCI ini fun gitu loh. Fun karena memang orangnya fun gitu. Jadi itu sukanya karena kita ikut-ikut event itu kan ada buahnya bro. Kita bikin ini kan capek-capek ada wujudnya. Wujudnya apa ya? Event itu membuat orang itu mungkin merasa lebih baik. Atau mereka mungkin kan kayak WFA itu kan mereka oh kan lebih senang karena acara ini bantu macam-macam gitu. Nah, jadi sukanya saya sih kalau di BCI bukan cuma ini ya, eh, bukan cuma dapat teman, ada usahanya, ada wujudnya, orangnya juga jangka panjang. Ya, ya. Nah, Ya. kalau dukanya, em, ya namanya kalau jadi panitia kan agak repot ya bro ya. Ya, agak repot. Pasti eh, mungkin harus ini ya, bagi waktu ya, bagi waktu. Paling kadang-kadang mungkin yang dipertanyakan sering itu kayak ini mau bagi waktunya ya apa kadang-kadang. Apalagi bro kan punya 3 bisnis nih. Ini pasti nih ada yang pertanyaan dari ini Purwadi Nugroho. Gimana nih? Iya, Ini iya. pasti nih. Share tipsnya mungkin dengan kesibukan yang ada, membagi waktunya seperti apa. Boleh share. Pas ada yang nanya soalnya. Jadi tahun 2019 itu agak kosong ya. Jadi kebetulan saya bisa aktif WFA dan lain-lain itu. Jadi memang tahun 2019 itu memang agak lowong kebetulan. Jadi saya ngerasa momennya juga tepat join BCI. Nah, kalau tahun 2020 ini benar-benar ada ini juga ya mandat dari orang tua. Kalau bisa belajar usaha itu lebih banyak di bisnis keluarga, ya kan? Eh, ya mungkin saya lebih prioritas ke sana. Jadi mungkin saya bisanya aktif-aktif di event-event yang di divisi di bisnis kayak BSD itu. Saya nggak mungkin nggak sekarang tahun 2020 nggak bisa ikut semua kayak dulu. Oh, 2019 kan saya lebih lost. Jadi bro, sekarang saya nggak berani bro. Iya, iya, iya. Memang juga kita di GCI, kita juga mematuhin protokol COVID-19 yang the best, di mana kita juga ya tidak mau lah sampai kita mau berbuat maksimal ataupun social impact, tapi nanti malah menjadi pisau bermata dua kan? Iya. Wow. Cuma ini Joni, halo. Nah ini ada LP nih, halo LP. Tapi dengan kalau dengan sekarang ini 2020 mungkin lebih banyak ini ya, lebih banyak kesibukan soalnya mungkin setiap usaha dari semua kita kan menghadapi hal yang sama ya, di mana seluruh dunia ini mengalami pandemi, kita harus pivoting dengan usaha yang ada. Namun GCI Java dengan berusaha menjawab kebutuhan itu dengan cara kita banyak webinar, Zoom Talk, ya kan? Kita benar-benar ingin agar member-member dari kita ini belajar, kita bisa survive, kita juga bisa tetap terus berdampak. Dan dimana yang penting adalah kita juga sebagai pelaku bisnis, kita bisa survive, kita at least bisa membawa ekonomi Indonesia ini lebih baik juga. Ya. Nah, kalau boleh share mengenai tadi kan bisnisnya kan ini kan masalah bagi waktu. Mungkin gimana dengan kesibukan yang saat ini di tahun 2020 ini dengan pandemik ini ataupun strategi apa yang Bro Ibnu lakukan di usahanya Bro Ibnu? Kebetulan usaha keluarga saya ini kan di bidang kesehatan ya bro ya. Di bidang healthcare ya. Jadi di farmasi sama di kosmetik kan. Nah, justru malah sibuk-sibuknya bro. Wow. Makin rame gitu loh. Jadi ya bersyukur sih. Untungnya
masih bisa bertahan gitu loh. Nah, untuk yang hotel itu kita memang agak kepukul ya. Kan banyak di Ya. bidang perhotelan, hotel ini kan kepukul semua, Bro. Nah, ya kita lakukan upaya yang terbaik ya kalau di hotel itu supaya tetap bertahan, ya semua bertahan. Gimana caranya kita bikin bareng. Intinya tetap tim-tim ini eh, tetap bisa lanjut, Bro. Setelah pandemi ini nggak sampai merotol timnya kita itu. Gitu loh. Hmm. Ya kan? Kan kita kan bisnis itu kan dari tim ya, Bro ya. Kita kan bukan untuk diri sendiri ya. Kan kita Ya. nggak bisa, Bro, diri sendiri. Hmm. Wow, ini luar biasa banget. Belum 30 tahun, tapi sudah mempunyai pemikiran yang luar biasa dewasa dan mulia. Itikadnya baiknya luar biasa banget. Nggak memikirkan diri sendiri, malah memikirkan banyak orang. Meskipun ada salah satu bisnisnya yang sedang down-downnya, di mana tuh bidang perhotelan, tapi tetap berusaha gimana caranya tetap survive. Nah, kalau boleh tahu nih menyikapinnya, hotelnya sekarang gimana strateginya mungkin? Apa yang dilakukan itu mungkin bisa cerita sedikit. Kalau hotel sih pasti kita efisien cost ya. Ada beberapa yang kita pertahankan, ada yang nggak bisa, ya gimana lagi, Bro. Memang ada beberapa yang mungkin orang itu memang kita pulangkan, ya kan kita nggak bisa naif atau kita nggak bisa uh, ngawur, caranya nggak bisa ngawur Ya. gitu loh. Kalau ada cara-cara lain yang bisa kita bantu, ya kita lakukan, Bro. Gitu. Tetap kita lakukan mungkin shift ya mungkin ya, tetap masuk cuma shiftnya mungkin lebih ganti rolling gitu, Bro. Tetap kita coba orang-orang yang kerjanya oke, kita pertahankan, kita kasih kesempatan gitu. Tetap kita terima tamu gitu. Dengan standar protokol COVID-19 semua ya. Ya, Terus kalau misalnya di bidang tadi apa satu lagi digital printing ya? iya, iya. Kalau mengenai digital printing gimana ini? Selama pandemik nih makin rame atau gimana? Atau bermasalah atau gimana? Printing tuh lucu malah. Jadi printing malah saya ini sekarang lagi sibuk terima orang malah. Karena eh, saya butuh orang di printing, terus mereka banyak yang cari kerjaan, jadi saya lagi banyak ini filter ya, lagi buka lamaran gitu. Nah, printing itu lucunya kenapa rame? Karena orang itu ternyata meskipun kantor tutup ya, Bro ya, orang itu masih banyak yang mau buka usaha. Mereka cari cara kan, supaya bertahan. Ya kan? Ada yang jualan masker, ada yang jualan face shield, ada yang jualan sanitizer, ada yang jualan berbagai macam, itu mereka semua kan lakukan, Bro. Nah, kemasan ini atau stiker atau printing banner atau apapun itu kan kayak GoFood apa butuh banner juga. Itu kan sesuatu yang mereka juga butuh, Bro. Jadi saya ini kebagian cipratan itu loh untuk dari kemauan mereka untuk bertahan itu saya dapat, Bro. Jadi printing saya tetap survive. Karena mereka niatnya kan tetap usaha terus. Orang-orang ini Surabaya ini keren. Mereka juga mikirin ya Pak supaya survive gitu loh. Meskipun kantor tutup, kita masyarakat Surabaya ini mau melakukan apa gitu. Buka usaha, buka catering, buka apa. Saya lihat tuh banyak yang Surabaya itu jualan dari kecil sampai besar. Coba kalau yang jalan-jalan tuh yang jualan buah tuh makin banyak tuh. Jualan buah, pisang itu banyak saya lihat. Wah, benar-benar itu memang spiritnya arek-arek Surabaya. Jadi pantang menyerah. Terus pantang gitu menyerah. Bagus. Kalau boleh share, apa perbedaan seorang Ibnu yang sebelum ikut JCI dan sesudah ikut JCI ini? Boleh share nggak nih? Nah itu kan orang lain yang menilai itu. Tapi kalau dari Bro Ibnu sendiri gimana? Apa yang Bro Ibnu ngerasa kayak, oh iya ya kok ada something yang berbeda dari saya itu sebelum join JCI sama sesudah join JCI. Sudut pandang saya mengenai organisasi agak berbeda. Jadi sudut pandang saya mengenai organisasi dari pengalaman saya sebelumnya dengan join JCI itu agak berbeda. Jadi
saya melihat warna-warni yang lebih banyak di DCI gitu. Jadi saya dapat wawasan, saya kata kalau dari ini ya, wawasan saya pasti bertambah. Kalau dari segi pertemanan saya ngerasa teman-teman saya sekarang keren semua, bro, DCI semua. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya. Ya, orangnya keren-keren. Itu manfaat yang saya rasa, oh saya bisa kenal. Sekarang gini bro, kalau saya nggak join DCI, saya mau kenalan sama Bro Andri deh. Bro Andri kan salah satu orang yang keren. Ya. Aduh, Terus keren kamu bro. Gimana caranya bro? Gimana caranya coba? Kita mau kenalan, kita butuh wadah. Ya kan? Ada beberapa orang wadah itu menemukan sesuatu yang mungkin kayak tempat ibadah kayak gitu. Nah, saya menemukan di tempat ini DCI. Nah, itu yang membuat tahun 2019 dan tahun 2018 agak berbeda. Teman-teman saya keren sekarang. Jadi saya bangga dengan DCI, saya bangga dengan diri sendiri juga. Bisa kenalan kayak Bu Andri, kayak Robi Joni, Robi Lee juga. Thank you Bro Ibnu. Justru dengan ada Bro Ibnu kita jauh DCI ini jadi lebih keren dengan orang-orang yang terus menginspirasi. Oke, ini karena waktu kita terbatas, mungkin saya mohon maaf nih, harusnya tadi ada banyak pertanyaan, tapi saya yang nanya terus nih, saya jadi merasa bersalah. Mungkin ini ada pertanyaan ini dari Yusak Gunawan 92. Bagaimana cara membagi waktu lagi antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain agar tetap bisa fokus, bro? Mungkin langkah yang Bro Ibnu lakukan membagi waktunya itu seperti apa? Biasanya sih prioritas ya bro ya. Kita prioritas. Ini saya sih belum ada ini ya langkah-langkah yang mungkin yang bisa saya sharekan sampai detail gitu ya. Tapi kalau umumnya sih kita sih prioritas ya. Kita prioritas mana yang mendesak, mana yang dibutuhkan. Ya kalau bisa sih kita jangan menunda pekerjaan. Kalau kita menunda kan lama-lama kan antara prioritas dan mendesak kan akhirnya kecampur semua, bro. Terus kita bingung memutuskan sesuatu ini karena apa? Sebenarnya karena kesalahan kita sendiri. Bukan karena kita nggak mau, tapi karena kesalahan kita untuk memprioritaskan beberapa hal. Wow. Contohnya waktunya gajian, adanya waktunya gajian. Terus kita mau adanya waktu meeting. Terus mau milih mana, bro? Ya kalau aku sih mungkin lebih prioritas gajian dulu aja, bro. Ya kan? Karena itu mendesak dan itu penting karena itu menyangkut banyak orang. Gitu. Nah, kalau meeting mungkin belum tentu. Mungkin meeting kan mungkin lebih ke itu ya potensial atau mungkin lebih ke organisasi mungkin lebih ke event atau apa ya tergantung. Lebih ke prioritas sih bro. Wow, itu memang dasar yang prioritas itu memang luar biasa. Itu emang benar banget. Saya juga ngalamin hal itu. Memang harus tahu skala prioritasnya dengan penting dan mendesak. Skala penting dan mendesak. Di situ kita juga akhirnya belajar ya mengambil keputusan yang mana itu ya tahu akhirnya di situ fokusnya kita akan kemana. Wow, simple tapi benar-benar impactful nih. Oke. Kalau boleh share sekarang ini prioritasnya dua prioritas paling utama dari Bro Ibnu ini apa aja saat ini? Kalau sekarang sih ya di perusahaan keluarga ya bro ya. Prioritas sekarang mungkin di perusahaan keluarga lebih ke ini sih, lebih ke mungkin yang di manufacturing itu ya untuk maklum itu ya, kosmetik. Ya coba berusaha untuk jualin atau nawarin itu sih ke sana. Nah kalau di digital printing juga saya juga prioritasnya juga. Kenapa? Karena itu lebih menyangkut ke personal ya bro ya, kayak saya di kafe gitu ya. Ini di printing salah satu passion ya udah. Iya. Wah, luar biasa. Oke, sebelum karena waktu terbatas ini mungkin sepatah dua kata yang kalian mau share kepada teman-teman JCI. Apa kira-kira, brother? Di masa-masa COVID. Oh, di masa-masa COVID. Iya dong, di masa-masa uncertainty. Semua orang kan lagi ngalamin ketidakpastian. Jadi mungkin gimana caranya, pesannya sebagai Bro Ibnu lah kepada teman-teman JC. Ya, tetap semangat ya, tetap bertahan, pikirkan cara untuk bertahan ya buat teman-teman. Memang ini masa-masa susah ya. Gimana ya, bro?
Jadi saya pikir dengan orang-orang yang di GCI yang tetap optimis, tetap berusaha, kita bolehlah tiru-tiru cara-cara yang teman-teman yang di GCI, mikirin strateginya gimana sih supaya tetap bertahan dari cost atau apa. Tapi yang penting saya lihat GCI ini membawa apa yang kita lakukan ya, orang-orang di GCI ini membawa dampak di sekitar kita. Jadi saya ngerasa orang-orang di grup waktu itu ramai, masih penawaran di grup ya banyak ya, ada visual atau apa-apa. Saya lihat, mereka tetap semangat, dan itu membuat saya semangat juga. Wah, thank you so much loh Bro Ibnu. Ini benar-benar muda, luar biasa. Usianya belum sampai 30, tapi orangnya humble banget, di mana tujuannya mengikuti GCI itu sangat mulia. Menurut saya benar-benar luar biasa, menginspirasi, di mana dengan Work for Autism, di mana ingin menginspirasi banyak orang, memberi dulu, berdampak dulu. Nggak baru kemudian, baru memikirkan hal seperti bisnis, seperti apa. Itu benar-benar saya merasa kayak wow, luar biasa Bro Ibnu. Ini benar-benar membuat saya pingin lah, yuk mari kita sama-sama jaga keluarga GCI Java kita ini benar-benar mempunyai spirit yang sama, terus saling menginspirasi, di mana juga terus memberi semangat, karena semangat itu menular ya Bro ya. Yes. Semangat itu menular, meskipun dengan ketidakpastian yang ada di era pandemik ini, kalau kita saling semangat, saling nguatin, ya kita akan sama-sama survive. Betul. Betul. Terima kasih loh atas waktunya, atas kesempatannya, dan wejangannya, benar-benar ini menginspirasi banget Impactful Talk-nya. Kita doain supaya Bro Ibnu terus sukses, terus menginspirasi baik dari keluarga ataupun bisnis keluarga, dan terutama untuk juga GCI. All the best ya Bro ya. Thank you so much udah hadir di GCI Impactful Talk. Keep impactful ya. Siap. Bye.